Well, cus gandos, kotos, yes you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Sahabat CCTV Sip dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan. Apa kabar semuanya? Semoga di kesempatan malam hari ini selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari malapetaka, dilancarkan rezekinya dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Oke, di kesempatan video kali ini kita akan membahas topik yang menarik, prediksi Bitcoin vs prediksi Picoin gitu ya. Apa yang terjadi selanjutnya sahabatku ya. Bitcoin mengalami crash ya lumayan besar ya, sekitar 30%. Nah, sekarang berada di 91.800 ya. Ini teman-teman ya. Untuk PAI sendiri memang dia stabil ya, masih di 0,2 tetapi mengalami kenaikan sebesar 3,40%. Nah, oke sahabatku, sebelum kita membahas perbandingan Bitcoin versus Pi Network ya, untuk prediksi ke masa depannya ya sahabatku ya, untuk ke depan di tahun-tahun 2026 ini sahabatku ya. Tapi ini kita akan cek berita-berita yang menarik tentang Bitcoin dan Pi Network. Masih masuk di populer saat ini ya, ada BTC, ada ETH, Solana, Dogecoin dan Pi Network, STRKN, OKP. Kita akan lihat beritanya sahabatku. Oke, di perdagangan Pi USDT ya, per detik video ini saya buat di chat di 4 jamnya ini mengalami kenaikan. Nah, di sini ada berita yang bagus ya. Pembaruan peraturan. Nah, di sini ada. Oke, kita akan cek. Di sini Pi Network telah mencapai kepatuhan penuh terhadap peraturan MiCA Uni Eropa, membuka jalan untuk memperdagangkan token Pi-nya di bursa terregulasi di Uni Eropa. Dalam white paper Pi Network yang diperbarui menyoroti blockchain layer 1-nya ya, pasokan terbatas 100 miliar token dan fokus pada keberlanjutan dengan penggunaan energi yang rendah. Nah, dibanding dengan Bitcoin yang memerlukan energi yang tinggi ya. Itu ya sahabatku ya, karena setiap 4 tahun akan ada halving ya, mengalami penurunan hadiah penambangan gitu ya sahabatku ya. Dari awal pertama mendapatkan 50 BTC ke turun lagi ya, 30 turun lagi, tinggal 3 BTC sampai turun lagi, mungkin bisa sampai 0, sekian BTC. Itu namanya mengalami hadiah penurunan setiap 4 tahun ya untuk siklusnya. Tapi apakah siklus itu masih berlaku? Ya, semua tergantung FOMO dan investor wall itu yang bermain untuk Bitcoin ya. Tetapi beda dengan Pi Network. Nah, di sini Pi Network bertujuan untuk mengubah 50 juta node-nya menjadi lapisan komputasi AI terdesentralisasi, memanfaatkan perangkat sehari-hari untuk pemrosesan AI. Wow, luar biasa sahabat ya. Pi Network mendukung pembayaran peer-to-peer ya, dompet non custodian ya teman-teman, itu yang punya itu ya, dompet non custodian. Nah, di sini ada juga persyaratan KYC dan KYB ya, untuk personal akun itu KYC, kemudian untuk bisnis itu KYB yang kuat untuk menekan keamanan dan utilitas. Banyak juga yang mengkritik ya potensi tantangannya ya. Kritikus mengklaim bahwa Pi Network terpusat dengan lebih dari 83% pasokan dikendalikan oleh tim dan validator di bawah kendali tim. Kemudian kekhawatiran telah diajukan tentang mekanisme penambangan seluler Pi Network yang digambarkan sebagai gimmick tanpa kontribusi terhadap konsensus. Pi Network telah menghadapi kritik karena peluncuran mainnet yang tertunda dan kurangnya inovasi dengan teknologinya dilaporkan disalin dari Stellar. Nah, padahal ini salah ya, ini kan hanya kritikan-kritikan yang tidak memahaminya. Ya, karena Bitcoin sendiri itu yang menjelaskan Dr. Nicholas Kokalis tentang hash-nya itu juga, tentang node-nya juga, cara kerja Bitcoin itu kan Dr. Nicholas sendiri yang memberikan edukasi ya di Stanford University gitu ya. Kemudian diterapkan di teknologi yang sekarang, menambang tanpa boros energi ya, menambang kehidupan sehari-hari pakai ponsel. Itu juga menjalankan node-nya juga ya, itu dari manusia nyata ya, real world asset nanti ujungnya ya sahabatku ya. Oke, kita akan cek berita-berita yang menarik lagi sahabatku ya, informasi-informasi yang menarik lagi. Oke, ini informasi postingan dari Juju Pai ya, kita akan terjemahkan sahabatku untuk informasi Pi Network ini.
panjang ya di sini ya, atau di sini saja ini ya, kita baca di sini ya. Penegok dengan EU Mika white paper Milestone ya. Nanti akan ada perdagangan pay resmi, regulasi resmi di Uni Eropa. Nah, di sini teman-teman ya, layer 1 blockchain, supply 100 miliar pay, konsensus Stellar konsensus protokol, atau sini juga ada FBA. Apa itu FBA? FBA bukan basketball ya. FBA Federal Byzantine Agreement ya, Federal Byzantine Agreement, persetujuan itu sahabatku ya, dari manusia-manusia nyata sahabatku ya. Di sini Ripple sama hampir mirip Ripple, kemudian Stellar ya sahabat, ini pesaing Paintwork. Nanti ini menjadi pesaing baru ya, akan melibas pendahulunya seperti SLM dan XRP. Oke, kita terjemahkan di sini sahabatku. Berita jaringan Pi ya, pengumuman resmi momen bersejarah bagi jaringan Pi. Nah, ini bukan dari Picor Team ya, tetapi ini sorotan utama lah ya gitu. Penegok telah resmi menerbitkan white paper yang sesuai dengan Mika untuk Uni Eropa. Dokumen ini menandai salah satu tonggak regulasi paling penting dalam sejarah Pi. Nah, di sini ya. Pi sekarang secara resmi mencari izin untuk berdagang di seluruh Uni Eropa berdasarkan peraturan pasar aset kripto Mika Uni Eropa, sepenuhnya mematuhi standar hukum Eropa. Pencatatan bursa saham Uni Eropa pertama dijadwalkan tanggal 28 November 2025. Pertukarannya yaitu OK Coin Europe ya, OKX Europe, OKX yang ada di Eropa, dilisensikan oleh Otoritas Jasa Keuangan Malta MFSA sesuai dengan Mika. White paper Mika diajukan oleh Bybit ya, perusahaan Bybit, anak perusahaan yang sebelumnya dimiliki oleh Pi Foundation. Wis, luar biasa. Di bawah struktur hukum multi yurisdiksi yang lengkap ya, Kepulauan Cayman, Amerika Serikat, Malta. Pi tidak diklasifikasikan sebagai token utilitas di bawah Mika. Hal ini memungkinkan Pi untuk beroperasi secara legal sebagai aset kripto yang lebih luas, tidak terbatas pada penggunaan akses layanan, yang artinya ini diperdagangkan seperti halnya kayak di OKX gitu ya, perdagangan sentralis exchange ya, bukan desentralis exchange. Tapi bisa juga sih di DEX juga kalau dia mencantumkan wallet DEX-nya juga gitu ya. Nah, di sini OKX juga ada perdagangan di DEX-nya ya. Nah, di sini teman-teman, Pi diakui sebagai blockchain layer 1 dengan token, pasokan konsensus dan ekosistemnya sendiri. Pasokan maksimum 100 miliar, pasokan yang beredar 8,2 miliar, konsensus Stellar konsensus protokol atau Federal Byzantine Agreement, biaya 0,01 Pi, dompet Pi non custodian, kerangka kerja KYC global. Mengapa hal ini penting ya? White paper Mika ini menandakan bahwa Pi Network memasuki landscape regulasi global dengan kepatuhan penuh. Ini yang berarti membuka pintu untuk perdagangan legal di seluruh Uni Eropa, yang artinya memang Pi diakui untuk perdagangan di sana ya. Kemudian pengakuan kelembagaan, lompatan besar menuju ekonomi open minded, kredibilitas global yang lebih kuat untuk Pi sebagai aset digital ya. Nah, ini sebagai perdagangan mata uang juga ya, bisa untuk sama USDT, sama mungkin euro ya. Dunia akhirnya melihat transisi Pi dari visi, kemudian regulasi dan integrasi global. Selamat kepada pionir, perjalanan menuju adopsi massal telah resmi dimulai. Jadi persiap-siap saja ya, persiapan saja, Pi pasti akan meroket. Sedangkan Bitcoin sendiri kehilangan lebih dari 30% penurunan. Oke teman-teman, untuk membuktikan kebenarannya kita langsung di mindpay.com white papernya di sini ya, sahabatku semuanya, dan memang benar white paper Desember 2021 di sini, token model and meaning and roadmap perjalanan di sini teman-teman ya. White paper are subject to change based on data collected during the inclusive network period of minute. The Mika white paper can be found here. Mika white paper Pi. Nah, di sini ini original Desember. Di sini ada Mika white paper Pi. Nah, di sini ada white papernya ya. Nah, Oktober 2025. Di sini white paper
Market in Crypto Asset Regulation MiCA from the European Union ya, EU and European Economic Area EEA ya. Sini semua ya nyata ya, ada papernya teman-teman. Jadi ini bukan hoax. Nah, dan persiapan saja jika di Eropa ya perdagangan Pi sudah mulai dikenal meluas, dipercaya. Ya, ini nanti Bitcoin bisa akan terus mengalami crash dengan sendirinya. Bukan lagi kita akan melihat halving itu mungkin bisa saja tidak terjadi karena investor Paus Wall sudah terpecah. Sebagian sudah mulai mempercayai Pi Network. Bisa-bisa nanti Michael Saylor mulai goyang, separuh mungkin kekuatannya akan dibelikan Pi Network dan semua akan mengikutinya. Nah, disinilah nanti Pi adalah aset yang sangat-sangat bernilai sekali, ya, memiliki nilai yang fantastis. Nah, regulasi seperti ini teman-teman, ini sangat penting ya, karena ini adalah trust, kepercayaan masyarakat. Kalau di Eropa saja sudah diakui, ya ini Eropa, Inggris Raya semua sudah mengakui, Amerika, nanti negara-negara yang lain juga akan mengikuti, sehingga prediksi saya Pi juga akan terdaftar di Indonesia sebagai koin yang diakui yang legal jika nanti ini semua sudah mulai ramai. Biasanya gitu ya. Di sini the Pi Network is operated by Social Chain, ya, perusahaan Social Chain, the developed by the app and launch the token model while Pi Community Company ya di Cayman sana, perusahaan itu host certain Pi. Nah di sini nih there was no ICO. Nah ini ya teman-teman ya. Nah, artinya Pi Network ini tidak menggunakan initial coin offering, tidak pakai ICO-an. Token were only distribusi through mining ya, token distribusikan melalui penambangan melalui aplikasi. Supply was allocation to the mining reward, mendapatkan pengembalian dari komunitas itu, dan the foundation liquidity pool and decorating. Nah, jadi gini bedanya sama koin Bitcoin teman-teman ya, atau koin-koin kripto yang lainnya, dia tidak mau melakukan ICO, initial coin offering, nggak usah pakai gitu-gituan. Itu kan pihak ketiga ICO itu ya, bisnis bos itu mencari keuntungan juga. Itu banyak juga yang pakai ICO yang jadi nol glodok banyak sekali. Nah teman-teman yang pionir itu penyerah sejati yang bertahan, prediksi saya kalian akan menjadi orang kaya. Prediksi yang bertahan ya gitu, yang bertahan masih, apalagi nyerok masih murah sekarang ya, lumayan lah dibanding saudara-saudara yang tidak menambang Pi atau tidak memiliki Bitcoin ya, walaupun itu dari bursa seperti OKX juga teman-teman bisa disimpan di non custodian ya, di wallet Pi browser itu teman-teman, dibanding yang tetangga-tetangganya, teman-teman yang nggak percaya dengan ini, teman-teman yang punya Pi akan kaya nanti ya, pasti ya, prediksi saya pasti teman-teman yang menyimpan itu lumayan lah kaya. Itu fleksibel ya, ya bisa jadi miliarder, miliarder, atau sebatas mungkin teman-teman dibanding yang di kampungnya yang dulu nggak punya mobil, teman-temannya nggak punya sawah banyak, teman-teman bisa membeli sawah yang banyak nanti ya, itu bisa punya mobil Pajero Sport mungkin. Itu nyata nanti ya, nanti seperti Bitcoin juga itu Pi itu ya, malah bisa-bisa di beberapa tahun ke depan bisa mengungguli dari Bitcoin. Ingat, Bitcoin itu bisa saja terjadi di angka 40.000 dolaran lagi ya, bisa turun sampai ke situ prediksi saya, karena di tahun 2022 akhir saja itu berada di 15.800 dolar, 15 ribuan lah ya, bisa saja terjadi ya teman-teman ya. Pi dengan 8,2 miliar tetapi diabduksi orang seluruh dunia ya, itu juga nanti nilainya akan tinggi sahabatku, itu akan naik terus ya. Tetap semangat ya. Masalah GCP ya gini jawaban saya ya, jangan tanya ke saya. Oke, kita akan lihat chart di BTC ya untuk prediksi Bitcoin ya. Bitcoin prediksi saya nanti ya, coba kita cek ya. Bitcoin ini akan penurunan ke berapa gitu kan. Nah oke,
kita akan melihat di chart di 1 hari ya, terus naik turun dari 100. Oke, kita akan di 1 bulan. Nah, ini 48.000. Ini turun ya, nanti akan sedikit kenaikan lagi di sini sekitar di bawah 100.000 ya. Di bawah 100.000. Kalau dia mampu melewati 110.000, ini 110.000, dia mampu di 110.000, berarti dia bisa naik lagi. Tapi kalau dia nggak mampu di 100.000, 110.000, dia akan turun lagi. Nah, berarti saya bisa sampai di sini nih ya. Nah, ini sekitar 40 ini nih. Ya, nanti bisa sampai ke sini 40 sampai 450 US dollar. 40.000 sampai 50.000 US dollar bisa berada di sini ya, titik sini. Ini nanti ya 2026 bisa saja terjadi ya teman-teman, tapi nanti dia akan naik lagi bisa juga. Tapi kalau ada Pi, saya nggak jamin Pi jika sudah dikenal dunia akan bersaing dengan Bitcoin dan Ethereum. Tentunya penciptanya sama ya, tentunya pasti orang-orang akan memilih produk yang baru, yang dipercaya, yang lebih tidak boros energi, lebih bisa digunakan di mana saja ya, bisa diakui sebagai aset keuangan digital yang real world asset gitu ya. Oke teman-teman, ini tadi tentang Bitcoin vs Pi Network di masa mendatang. Kalau saya pribadi, saya akan memegang Pi Network untuk keamanan aset jangka panjang ya. Kalau Bitcoin hanya spekulatif para bull ya, teman-teman bisa sentet nanti. Bisa sentet nanti ya kalau bermain Bitcoin. Memang Bitcoin nantinya tentunya juga akan naik lagi, tapi tidak seperti yang sudah berlalu ini ya, yang signifikan ini sampai 126. Karena para wall, para negara-negara nanti ya, investor-investor dari instansi pemerintah itu nanti tentunya larinya akan ke Pi Network. Sehingga prediksi Bitcoin di 200.000 ya, itu bisa saja terjadi sebagai hanya aset spekulasi saja nantinya gitu teman-teman, akan kalah dengan Pi Network. Ya kalaupun dia naik di 200.000 itu nanti berada di tahun 2027 mungkin 2028 bisa mencapai segitu ya untuk Bitcoin. Tapi untuk saat ini Bitcoin akan crash ya, bisa di 40.000 hingga 50.000. Biasanya prediksi saya tidak pernah meleset. Tonton video-video saya sebelumnya tentang prediksi Bitcoin. Sekian dulu video dari saya, semoga ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesiaku, bye bye.